Halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini sebelum gue mulai videonya, gue akan memperkenalkan dulu website e-commerce yang pernah gue bikin. Dan rencananya website e-commerce ini akan gue distribusiin ke teman-teman yang memang suka jual-jual software. Dan untuk demonya ada di gray18.com. Dan buat kalian yang perlu software ini, silahkan kontak saya, nanti kita berbisnis. Oke, thank you very much. Silahkan nonton videonya. Hai guys, balik lagi ke channel gue di agitnaita.com. Oke guys, kali ini gue akan menjelaskan kenapa gaji programmer Indonesia itu cenderung kecil dan nggak kayak di negeri-negeri luar, bahkan dihitungannya per jam bisa nyampe ratusan ribu. Ini alasannya. Gaji programmer kecil di Indonesia membuat kinerja programmer itu sendiri menjadi menurun. Kenapa? Karena dia merasa, gue kerja rodi, kapan gue naik lagi? Tapi yang sebenarnya terjadi bukan karena 100% bos Anda mengambil uangnya dan Anda hanya disisakan gaji pokok. Ya, seperti itulah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue adalah Agit. Gue sendiri adalah CEO dari software developer naitalab.com. Nah, di sana gue belajar banyak mengenai bagaimana bisnis IT tersebut. Sampai gue nulis satu artikel yang judulnya Miskonsepsi Programmer Indonesia Terhadap Bisnis IT. Tapi selain menjadi CEO juga, gue sendiri adalah seorang sistem analis. Ya dulu hampir 5 tahun ke belakang gue jadi programmer dan sekarang gue jadi sistem analis. Jadi gue ya setidaknya sedikit mengerti tentang bisnis IT di perusahaan gue yang sekarang, bukan Naitalab tapi yang satunya lagi. Ternyata setelah gue pelajari ada beberapa alasan yang membuat gaji programmer Indonesia itu menjadi kecil. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah karena software yang kita buat itu tidak dibutuhkan di pasaran. Kadang sebagai CEO kita hanya memikirkan emosi untuk membuat software yang kita mau, bukan yang pasar mau. Itu kebanyakan CEO itu tidak memikirkan riset sebelumnya. Apalagi di Indonesia sekarang sedang menjamur sekali startup. Tapi apakah produk mereka benar-benar menghasilkan dari penjualan atau hanya menghasilkan dari yang melakukan investasi? Menurut kalian yang mana? Oke, jadi intinya nomor satu itu karena banyak sekali dari perusahaan tersebut membuat software tapi tidak diinginkan oleh pasar. Ya, misalkan seperti halnya Google Glass adalah produk gagal dari Google yang sebenarnya bagus banget tapi pasar kurang begitu suka, ya kayak gitu. Nomor dua adalah mungkin dalam satu tim Anda itu dia kurang berlatih dalam proses bisnis. Kenapa? Mungkin saja dalam pembuatan software itu sudah selesai dan memang sesuai kebutuhan dan memang sesuai pasar, tapi cara memasarkannya dari tim Anda itu buruk. Jadi nggak 100% kesalahannya itu dari seorang programmer. Jadi untuk kalian yang jadi programmer jangan berkecil hati di sini, karena memang menjadi startup itu harus bekerja secara tim. Namun banyak dari kita itu sangat miskonsepsi kalau startup itu isinya programmer semua. Sebenarnya nggak gitu. Bagusnya tuh dalam satu startup harus ada orang bisnis dan orang IT. Jadi jika mereka digabungkan maka akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa. Contohnya adalah Bukalapak ataupun Gojek. Gojek tuh dari selling atau bakar duit? Gua nggak tahu sih. Cuman kayaknya promonya sampai sekarang banyak banget. Yang nomor 3 adalah tim Anda selalu membuat sesuatu tanpa melakukan evaluasi. Misalkan 1 bulan pertama kalian membuat satu software, bulan berikutnya kalian membuat satu software lagi yang tanpa dilakukan evaluasi pada software yang pertama. Mungkin di software yang pertama itu akan ada kekurangan, tapi kita tidak melakukan evaluasi terhadap software pertama, jadi kita bikin aja di software kedua, 3 dan selanjutnya. Jadi ya perusahaannya berjalan di tempat tanpa ada produk baru atau inovasi baru yang memang diinginkan pasar. Itu sih kebanyakan. Jadi buat kalian yang merasa jago banget ngoding, mampu membuat aplikasi apapun, tapi ya tim kalian tidak mendukung, lebih baik
lebih baik jangan terlalu berbangga hati dulu dan menyombongkan diri. Kenapa gaji saya masih kecil-kecil aja? Bisa kita tanyakan dulu ke diri pribadi, apa yang bisa kita kontribusikan untuk perusahaan kita. Barulah kamu bisa bilang, oke, gaji aku harus besar. Kalau kamu masih cuman bisa ngoding aja tanpa bisa melakukan saran ke tim kamu, bagaimana baiknya di pasar atau misalkan di grup itu sedang tren seperti apa, jangan harap startup kamu bisa maju atau jangan harap gaji kamu bisa naik di perusahaan itu. Oke, just it from me. Sorry banget, gue jarang banget upload video, udah hampir 1 bulan dari video yang sebelumnya. Gue banyak request dari kalian, terima kasih sudah mendukung. By the way, sebenarnya gue mau bikin online course ya, seperti online belajar ngoding gitu di channel gue. Itu bentuknya akan streaming, dan untuk kalian yang ingin gabung, nanti kelasnya gue akan bisa-bisa. Ada yang kelas private itu khusus akan gue latih seminggu sekali, dan mungkin ada yang kelas public itu sebisanya gue aja gitu. Nanti form pendaftarannya di bawah, jadi kalian silahkan daftar untuk yang mau ikut. Dan teman-teman dari FB juga yang pernah gue inboxin di PHP Indonesia, jangan lupa daftar juga di sini, jadi kalian bisa gampang gue hubunginya ya. Oke, see you seminggu lagi apa ya, enggak. Oke, see you, thank you udah nonton channel ini. Mungkin minggu depan gue ada di Jogja, so orang yang ada Jogja silahkan guling-guling gue. Jangan lupa subscribe, comment, and share di channel kalau memang video ini bermanfaat ya.